Siapa sangka, wanita yang dianggap tak bisa melahirkan, justru menyimpan rahasia paling besar dalam hidup suaminya. Saat semua orang memojokkannya, ia memilih diam dan menerima luka dalam senyap. Tapi ketika kebenaran akhirnya terungkap, satu keluarga pun hancur. Ini bukan sekadar kisah rumah tangga, ini tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan karma yang datang saat semua sudah terlambat. Siapkah kamu mendengarnya sampai akhir? Jangan lupa klik like, komen dan subscribe ya. Kami doakan panjang umur, banyak rezeki. Amin. Selamat menyaksikan. Sore itu, suara lantang Bu Kartini kembali menggema di ruang makan besar rumah keluarga Mahendra. Tangannya bersedekap di dada, matanya menatap tajam ke arah Adrian, anak sulungnya yang kini duduk diam dengan wajah canggung. Adrian, mengapa istrimu itu tidak berhenti saja dari pekerjaannya? Lebih baik dia bantu Clarissa mengurus bayi kembar kalian nanti. Masa ia harus bayar orang luar? Dia kan juga istrimu. Tanggung jawabnya juga. Adrian terdiam. Ia menunduk, menahan napas yang terasa berat di dada. Itu sudah jadi kesepakatan kami, Bu, jawabnya pelan. Dulu sebelum kami menikah, Nabila minta satu hal. Apapun yang menjadi keinginannya, selama itu baik, aku harus mengizinkan. Bu Kartini memutar bola matanya. Kesepakatan macam apa itu? Istrimu mandul. Adrian. Dia tak bisa beri keturunan. Sekarang kamu sudah dapat anak. Ya wajar kalau dia harus tahu tempatnya. Setidaknya bantu adikmu itu, Clarissa, saat lahiran nanti. Adrian mengangguk lemah. Ia tahu, ibunya tidak pernah benar-benar menerima Nabila Salsabila, gadis desa yang hanya lulusan SMA. Sejak awal, Bu Kartini tak pernah setuju pernikahan mereka. Ia hanya diam demi menuruti Adrian. Tapi setelah 5 tahun rumah tangga tanpa anak, kesabarannya habis. Itulah sebabnya Bu Kartini mencarikan istri kedua untuk Adrian. Seorang perempuan berpendidikan tinggi, anak orang terpandang di Jakarta, Clarissa Putri. Tak lama setelah menikah, Clarissa pun hamil. Bayi kembar. Adrian tak menyangka hidupnya akan serumit ini. Ia mencintai Nabila setengah mati. Tapi ia juga bersyukur akan kehadiran anak-anaknya dari Clarissa. Hatinya terbelah. Pikirannya kacau. Ia tak bisa memilih. Ia ingin menjaga dua dunia yang perlahan saling menggerogoti satu sama lain. Malam itu, Adrian pulang ke rumah Nabila. Rumah itu sunyi, sederhana, tapi penuh aroma masakan rumahan. Di meja makan, sudah tertata rapi 2 piring steak dan semangkuk pasta krim buatan tangan Nabila. Selamat datang, ucap Nabila lembut. Senyumnya tulus seperti biasa. Mereka makan bersama. Adrian menikmati setiap gigitan masakan itu. Namun, matanya tak bisa lepas dari wajah Nabila yang sesekali berubah. Tersenyum, lalu kosong. Ceria, lalu murung. Adrian tahu. Ia bisa merasakannya. Nabila menyimpan luka yang tak pernah ia izinkan untuk sembuh. Luka yang berasal dari kehadiran Clarissa. Dan lebih dalam lagi, luka karena tubuhnya divonis tak bisa memberi keturunan. Selesai makan, Adrian duduk lebih dekat. Ia menggenggam tangan Nabila dengan hati-hati. Aku ingin bicara sesuatu, ucapnya. Nabila menoleh. Tatapannya tenang. Aku tahu ini berat. Tapi ibu ingin kamu bantu Clarissa nanti, setelah bayi kembar kami lahir. Daripada kami harus mempekerjakan orang asing, aku pikir lebih baik kamu sendiri yang bantu. Mereka kan anakku juga, berarti anakmu juga. Suasana hening. Hanya bunyi sendok di piring yang bersentuhan pelan. Nabila tersenyum samar, lalu menjawab tanpa menatap. Boleh saja, asal kau bayar aku, minimal 1 miliar. Adrian tertegun. Ia tertawa kecil, berpikir itu candaan. Tapi Nabila tetap menunduk, mengunyah makanannya seperti biasa, tanpa ekspresi bercanda sedikitpun. Nah, Nabila, kamu serius? Suara Adrian naik setengah nada. Nabila mendongak. Tatapannya tajam tapi damai.
Mas, kita pernah janji, kan? Bahwa aku boleh melanjutkan pekerjaanku, hidup dengan pilihanku. Kau sekarang minta aku mengurus anak dari wanita yang merebut bahagiaku, menyayatku dalam diam. Itu bukan tawaran, itu penyerahan. Adrian merasa kepalanya berputar. Malam yang harusnya tenang berubah menjadi ladang rasa bersalah yang menyelimuti seluruh ruang hatinya. Ia tahu, apapun alasannya, kata-katanya tadi menyakitkan. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Nabila berdiri, meninggalkan meja makan, dan berkata lirih, "Aku tidak akan menjadi pengasuh untuk luka yang kau buat sendiri, Mas. Jangan sakiti aku lagi." Adrian hanya bisa diam, menunduk. Pikirannya tak bisa berhenti mengulang kalimat itu. Dan di sanalah ia sadar. Ia baru saja membuka pintu untuk kehilangan. Pagi itu, langit tampak cerah. Namun hati Adrian Mahendra sebaliknya. Ia duduk terpaku di ruang kerja, menatap kosong layar laptop yang tak kunjung dibuka. Semua bayang-bayang semalam terus berputar di kepalanya. Wajah Nabila yang menunduk, ucapan 1 miliar yang menusuk, dan langkahnya yang perlahan menjauh meninggalkan meja makan. Ia merasa gagal. Gagal menjadi suami yang adil. Gagal menjaga cinta yang telah bersamanya sejak tak punya apa-apa. Hatinya bimbang. Pikirannya berkecamuk. Ia ingin berbicara lagi dengan Nabila, meminta maaf, menjelaskan maksudnya. Tapi ia juga tahu, tak semua luka bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Namun waktu terus berjalan. Dan Clarissa Putri, istrinya yang kedua, semakin mendekati hari persalinan. Ia pun memilih menetap di rumah Clarissa. Hari-harinya dihabiskan mendampingi calon ibu dari anak-anaknya. Permintaan Clarissa tak pernah berhenti, dari makanan, pijatan, sampai sekadar ditemani menonton film setiap malam. Clarissa manja, dan Bu Kartini semakin menaruh harap besar padanya. Sementara itu, rumah Nabila sunyi. Tidak ada suara pintu dibuka. Tidak ada motor Adrian di pekarangan. Tak ada lagi suara tawa kecil mereka sambil menyeduh teh sore. 2 minggu berlalu tanpa kabar. Lalu sebulan. Hingga 2 bulan. Adrian bahkan tak sadar bahwa ia tak pernah benar-benar menanyakan kabar Nabila. Hanya sesekali mengirim pesan pendek. "Kamu baik-baik aja, kan?" Tapi tak pernah dilanjutkan. Ia terlalu tenggelam dalam euforia menjadi ayah. Hingga suatu malam, rumah Clarissa diguncang ketukan di pintu. Adrian membuka, dan betapa terkejutnya ia. Nabila berdiri di sana. Wajahnya tenang, senyumnya ringan. Di tangannya, 2 bingkisan rapi berwarna biru langit dan putih. Tanpa banyak bicara, Nabila masuk. Ia menghampiri Clarissa yang sedang duduk di sofa, dan menyerahkan 1 bingkisan sambil berkata pelan, "Selamat, ya." Clarissa mengangguk canggung. Lalu Nabila berjalan ke kamar bayi, membuka 1 kado lainnya. Isinya, 2 setel baju bayi kembar yang begitu lucu. Ia menatap kedua bayi yang sedang tertidur, lalu berucap lembut, "Halo, ini tante bawakan baju untuk kalian. Semoga kalian suka, ya." Adrian tercekat. Kata, "Tante, itu seperti belati." Ia tahu betul, Nabila sebenarnya ingin menjadi ibu dari anak-anak itu. Tapi takdir memilih jalan lain. Saat Nabila pamit pulang, Adrian berniat mengejarnya. Tapi Bu Kartini menahan lengannya. "Adrian, kamu tega. Via baru lahiran. Mau kamu tinggalkan dia demi perempuan kampung itu?" Adrian tercekat. Ia diam. Dan diam itu kembali menjadi keputusan. Hari-hari berikutnya, tak ada kabar dari Nabila. Ia tak pernah datang lagi. Tak ada pesan. Tak ada telepon. Dan Adrian, sibuk dengan bayi, istri, dan rutinitas yang menenggelamkannya makin dalam-dalam kehidupan baru. Tapi jauh di dalam hatinya, selalu ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun selain Nabila. Hingga suatu malam, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat.
Tapi suara di seberang sana hanya diam. Lalu terputus. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk. Isinya satu foto. Di dalamnya terlihat Nabila duduk di sebuah kafe bersama seorang pria. Mereka tampak mengobrol. Pria itu menatapnya lekat. Adrian terdiam. Matanya membelalak. Di bawah foto itu, tertera kalimat, "Masih yakin ingin mempertahankan istri seperti ini?" Jantungnya berdegup kencang. Tangan gemetar. Dalam hatinya muncul badai, antara cemburu, curiga, dan luka yang belum selesai. Tanpa pikir panjang, Adrian langsung mengambil kunci mobil. Malam itu, ia berniat mencari jawaban. Tapi yang akan ia temui, justru membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Kafe itu masih seperti yang Adrian ingat. Lampu kuning temaram, aroma kopi yang menenangkan, dan alunan musik jazz lembut yang mengisi udara. Tapi malam itu, suasananya berubah jadi ruang interogasi dalam pikirannya. Jantungnya berdegup tak karuan saat ia membuka pintu. Dan di sana, di sudut ruangan, ia melihat Nabila Salsabila duduk bersama pria itu. Pria yang ada di foto tadi. Adrian berdiri kaku. Pandangannya tajam menusuk ke arah mereka berdua. Nabila mendongak dan seketika melihatnya. Tanpa panik, ia hanya tersenyum kecil lalu menoleh pada pria di hadapannya. "Mas Reynaldi, kamu duluan aja." "Ya, aku ada urusan pribadi." Pria itu mengangguk sopan, berdiri, lalu melangkah pergi setelah melirik Adrian sekilas. Kini hanya mereka berdua. Dulu suami istri. Kini seperti dua orang asing yang duduk dalam meja kenangan. Adrian menarik kursi dan duduk dengan kasar. "Siapa dia?" Nabila tidak menjawab. Ia hanya menatap meja. Diam. Adrian mengulang dengan nada yang lebih tinggi. "Nabila, siapa laki-laki itu? Selama 2 bulan aku nggak datang. Kamu selingkuh sama dia?" Nabila mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya kosong. Tapi bibirnya tetap bergerak. Pelan, tenang, menusuk. "Adrian, kamu bahkan lupa. Kita ini masih suami istri. Tapi 2 bulan ini kamu tak pernah datang. Tak pernah memberi nafkah lahir maupun batin. Bahkan mengirim pesan pun. Hanya 1-2 kali. Apa kamu pikir aku ini robot? Diam, menunggu. Lalu senang hanya karena kamu muncul kembali." Adrian tergagap. "Tapi, kamu tetap istriku. Aku ayah dari anak-anak itu. Aku sibuk. Nabila, aku harus urus Via dan bayi kami." Nabila tertawa kecil. "Kau masih menganggap aku istrimu? Aku sudah bisa hidup sendiri. Adrian, aku punya penghasilan. Aku tidak butuh uangmu. Kalau kau ingin menceraikan aku, silakan. Aku siap." Dek. Ucapan itu menghantam dada Adrian. Ia tak tahu harus berkata apa. Napasnya memburu. Matanya panas. Tapi kemarahan itu membuncah. "Jadi, kamu memang sudah siap pergi? Hanya karena aku sibuk dan lupa menafkahimu?" Nabila menatapnya tajam. "Bukan karena itu saja. Karena aku lelah. Karena aku bukan pilihanmu. Adrian, aku hanya cadangan yang harus mengalah. Jadi ya, kalau memang kamu ingin ceraikan aku, lakukan saja." Tanpa pikir panjang, Adrian berdiri. Tangannya mengepal. Dan di hadapan semua orang di kafe itu, dengan suara tertahan dan napas yang bergetar, ia ucapkan, "Nabila Salsabila, aku talak kamu." Talak 3. Sejenak dunia seperti berhenti. Nabila tidak menangis. Ia hanya menunduk, menggenggam tangan sendiri di pangkuannya. Lalu mengangguk perlahan, tanpa sepatah kata pun. Adrian pergi malam itu, dengan langkah panjang dan hati penuh kemarahan. Ia mengira akan merasa lega. Tapi yang tertinggal hanyalah ruang kosong yang tak bisa ia isi dengan siapapun. Beberapa minggu kemudian, perceraiannya dengan Nabila resmi. Segalanya selesai secara hukum. Tapi tidak di hatinya. Waktu berlalu.
Adrian mulai membangun keluarga dengan Clarissa. Ia mencoba menikmati peran barunya sebagai ayah. Ia mencoba melupakan Nabila. Mencoba, tapi tidak berhasil. Hingga bertahun-tahun kemudian, ketika takdir kembali mempertemukan mereka. Di sebuah kafe kecil yang berbeda, saat ia tak sengaja melihatnya. Nabila duduk di seberang meja bersama seorang pria lain. Namun kali ini, ada sesuatu yang tak bisa diabaikan. Perut Nabila membesar, seperti sedang mengandung. Adrian berdiri terpaku. Napasnya tercekat. Mata tak berkedip menatap perut Nabila yang membuncit jelas di balik gaun longgar warna krem yang ia kenakan. Ia menelan ludah. Ini tak mungkin. Bukankah dulu dokter bilang, Nabila mandul? Tangannya mengepal. Ia menunggu Nabila dan pria di sebelahnya berdiri dari kursi dan melangkah pergi. Dengan langkah panjang, ia mengikuti mereka dari belakang, lalu menepuk pundak pria itu di trotoar luar kafe. Permisi, Mas. Pria itu menoleh. Senyumnya ramah tapi curiga. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bicara sebentar dengan istri Anda. Pria itu menatap Nabila. Kamu kenal, sayang. Nabila mengangguk kecil. Iya, ini Adrian, mantan suamiku. Oh, jadi ini mantan suamimu yang mandul itu ya? Kata pria itu sambil mengangguk ringan, seolah menyambut fakta biasa saja. Adrian membelalak. Apa maksudmu barusan? Nabila menghela napas, menatap langsung ke mata Adrian. Aku tahu kamu tak akan percaya, tapi kamu harus dengar ini, walau kita tak ada hubungan lagi. Adrian diam. Dan akhirnya, cerita itu pun mengalir seperti arus deras yang tak bisa ditahan. Waktu kita periksa ke dokter dulu, sebenarnya bukan aku yang mandul, tapi kamu, Adrian. Jantung Adrian serasa berhenti. Aku tahu itu akan menghancurkanmu. Aku tahu kamu tak akan terima. Karena itu, aku minta pada Dr. Hasan Fadhil agar hasil diagnosa itu diubah. Biar aku saja yang menanggung. Biar kamu tetap percaya diri. Aku mencintaimu, Adrian. Tapi ternyata, semua itu tak pernah cukup. Adrian terdiam. Dunia seperti runtuh di sekitarnya. Kenapa kamu tak bilang? Kenapa kamu sembunyikan semuanya? Nabila tersenyum getir. Karena aku tahu, ibumu tak akan percaya. Karena aku tahu, kamu pun tak akan berpihak padaku. Dan karena aku tahu, cinta saja tak cukup ketika aku bukan pilihan utama di hatimu. Adrian mengusap wajahnya. Tubuhnya gemetar. Jadi, anak yang kau kandung sekarang. Dari suamiku, Reynaldi Yusuf. Kami menikah 7 bulan lalu. Aku hamil 6 bulan. Ini, anak pertama kami. Lidah Adrian keluh. Suara pun tak keluar. Ia ingin marah, ingin membantah. Tapi kenyataan itu terlalu telak untuk dilawan. Dan Nabila melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih pelan. Kamu tahu, aku pura-pura selingkuh dengan pria di kafe dulu agar kamu marah dan menceraikanku. Karena aku tak sanggup lagi bertahan. Aku ingin kamu pergi, bukan karena aku benci, tapi karena aku sudah terlalu lama menangis sendirian. Tangis Adrian pecah. Tapi ia hanya bisa menunduk. Ia kehilangan, bukan hanya seorang istri, tapi juga satu-satunya perempuan yang berani memeluk aibnya tanpa pernah menyebutkannya sekalipun. Ia mengangguk lemah. Maafkan aku, Nabila. Tapi Nabila hanya berkata pelan sambil mengelus perutnya. Sudah tak perlu, Adrian. Kita sudah memilih takdir masing-masing. Kau dan aku. Dan saat mereka berpaling meninggalkan Adrian di trotoar itu, hanya satu yang tersisa dalam pikirannya. Kalau bukan anakku, lalu siapa anak yang kini ku gendong di rumah bersama Clarissa? Malam itu, Adrian pulang ke rumah seperti mayat hidup. Langkahnya berat. Kepalanya panas, tapi hatinya beku. Rumahnya terang, suara tangis bayi terdengar dari kamar atas, disusul suara Clarissa memanggil pelan.
Mas, kamu dari mana? Adrian tak menjawab. Ia hanya menatap Clarissa dalam-dalam, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik, "Tidurkan anak-anak. Kita harus bicara. Serius." Clarissa mengernyit bingung, tapi menurut. 15 menit kemudian, mereka duduk bertiga di ruang tamu. Adrian, Clarissa, dan Bu Kartini yang ikut turun karena penasaran melihat raut Adrian yang tak biasa. Adrian menarik napas panjang. "Aku ingin tahu, sebenarnya, siapa ayah dari anak-anak itu?" Ruangan langsung hening. Clarissa membeku. Bu Kartini pun mengernyit tajam. "Apa maksudmu? Nah, itu jelas anakmu, cucuku. Kamu bercanda ya?" "Tadi aku bertemu Nabila. Dia sekarang hamil 6 bulan. Dan, dia bilang, dulu saat kami cek ke dokter, yang divonis mandul itu sebenarnya aku. Tapi dia minta dokter palsukan hasilnya supaya aku tidak sakit hati." Bu Kartini mendesis pelan. "Apa? Itu tidak mungkin. Perempuan itu pasti berbohong." "Tapi Bu," Adrian menatap ibunya, "dokternya masih sama. Dokter Hasan Fadhil. Dan dia membenarkan semuanya. Aku benar-benar mandul." Clarissa pucat. Jemarinya gemetar. Tapi masih mencoba tersenyum paksa. "Mas, jangan percaya kata orang. Kamu yang tinggal serumah denganku. Kamu tahu kita. Bersama. Anak-anak ini. Ya milik kita, Mas." Adrian tidak menjawab. Ia berdiri. "Kalau begitu, ayo ikut aku ke rumah sakit sekarang. Kita lakukan tes DNA. Biar semuanya jelas." "Mas, kamu bercanda, kan?" Clarissa mulai panik. "Ngapain bawa bayi ke rumah sakit malam-malam?" "Karena aku sudah tak bisa tidur sejak tahu aku bukan ayah dari anak yang harusnya kubanggakan." Suara Adrian meninggi. Bu Kartini kaget. Clarissa mulai menangis. Aku hanya ingin jadi bagian dari keluarga ini," ucap Clarissa lirih. Tubuhnya gemetar. Adrian menatapnya tajam. "Clarissa, jangan memutar kata. Aku hanya ingin satu hal, kejujuran. Kalau benar mereka anakku, aku akan tetap tinggal. Tapi kalau bukan..." Clarissa jatuh bersimpuh. Tangisnya pecah. Suaranya bergetar di antara isakannya. "Maafkan aku, Mas. Anak-anak itu bukan dari kamu." Dek. Seluruh tubuh Adrian seperti ditarik gravitasi. Ia mundur satu langkah. Bu Kartini membeku. Mulutnya menganga tak percaya. "Lalu dari siapa?" tanya Adrian pelan. "Dari pacarku dulu. Sebelum kita menikah. Orang tuaku tak setuju. Jadi aku putuskan menikah denganmu karena tahu ibumu cari menantu yang bisa beri keturunan. Aku ingin anak-anakku hidup layak, bukan jadi anak dari lelaki yang tak jelas." Bu Kartini menjerit. Tangannya menampar Clarissa 2 kali. Clarissa terjatuh. Tangis makin kencang. Tapi Adrian tak bergerak. Ia tak bisa. Segalanya seperti mimpi buruk yang dirangkai rapi. Selama ini, ia hanya ingin jadi ayah. Tapi ternyata, bukan dia yang dibutuhkan, hanya posisinya. Ia berjalan keluar rumah malam itu. Tanpa sepatu. Tanpa arah. Dan satu-satunya yang berputar di kepalanya adalah wajah Nabila. Dan suara lembutnya waktu terakhir kali mereka bertemu. "Aku ingin kamu pergi. Bukan karena aku benci. Tapi karena aku terlalu lama menangis sendirian." Seperti hati Adrian Mahendra yang baru saja runtuh. Hujan turun perlahan, menyiram aspal jalanan, menyamarkan air mata yang entah sejak kapan mengalir di pipinya. Ia menyusuri trotoar sendirian, tanpa tujuan, hanya ditemani kenangan dan penyesalan. Di pikirannya, potongan-potongan masa lalu kembali muncul. Senyum Nabila saat menyambutnya di pintu, masakan hangat setiap malam, pelukan diam tanpa keluhan. Semuanya dihancurkannya sendiri. Kini, ia bahkan tak tahu di mana Nabila tinggal. Ia telah melepaskan satu-satunya orang yang mau mencintainya,
bahkan saat dunia menyebutnya tak sempurna. Beberapa hari kemudian, Adrian kembali ke rumah hanya untuk mengambil beberapa dokumen. Ia tak bicara pada siapapun. Clarissa dan Bu Kartini tak bisa berkata apa-apa. Rumah itu dingin, kosong. Bahkan tangis bayi pun kini hanya terasa seperti gema dari kebohongan. Di kamarnya, ia menatap cermin. Wajahnya tak lagi bersinar. Pandangannya kosong. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Ia telah kehilangan haknya untuk menjadi seorang suami, seorang ayah, bahkan seorang anak yang bisa dibanggakan ibunya. Setelah semua kejadian itu, Adrian menyewa orang kepercayaannya untuk mencari keberadaan Nabila. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin berkata bahwa semua itu salahnya. Tapi waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Hingga suatu hari, seseorang menghubunginya. Pak Adrian, saya menemukan Bu Nabila. Dia tinggal di Jogja. Dan beliau akan melahirkan sebentar lagi. Detik itu juga, Adrian memesan tiket. Ia tak pikir panjang. Ia harus bertemu. Sekali saja. Walau hanya untuk mengatakan, aku yang salah, bukan kamu. Sesampainya di sana, ia berdiri di depan sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Udara Jogja sore itu terasa hangat, tapi degup jantung Adrian lebih cepat dari angin yang bertiup. Ia mengetuk pelan. Pintu dibuka oleh seorang pria. Reynaldi Yusuf. Mas Adrian, saya sudah duga kamu akan datang. Nabila sedang istirahat, tapi kalau kamu mau bicara, ayo masuk. Adrian melangkah masuk. Suasana rumah itu hangat, berbeda dari rumah besarnya di Jakarta. Foto pernikahan Nabila dan Reynaldi tergantung di dinding ruang tamu. Di pojok ruangan, sebuah ranjang bayi sudah siap menanti sang buah hati. Tak lama, Nabila keluar dari kamar dengan langkah pelan. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap bersinar. Ia mengenakan gamis longgar dan selendang tipis yang menutupi bahunya. Adrian berdiri. Hatinya gemetar. Bibirnya bergetar. Tak tahu harus mulai dari mana. Nabila, aku minta maaf. Nabila mengangguk. Tidak ada air mata. Tidak ada dendam. Sudah lama aku memaafkanmu, Mas, ucapnya pelan. Aku hanya ingin hidupku tenang. Bukan karena aku tak mencintaimu, tapi karena aku terlalu lelah berharap pada cinta yang hanya setengah-setengah. Adrian menunduk. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Anak ini, lanjut Nabila sambil menyentuh perutnya, bukan pengganti, tapi hadiah. Hadiah karena aku berani pergi dan memilih diriku sendiri. Dan saat Adrian melangkah keluar rumah itu, meninggalkan Nabila dan Reynaldi dalam damai yang tak pernah bisa ia ciptakan dulu, ia tahu. Hidup tak memberi dua kali kesempatan pada orang yang menyia-nyiakan cinta tulus. Ia berjalan kembali ke arah mobil. Pelan, setenang hujan yang turun perlahan dari langit sore Jogja. Minggu pagi di Jakarta. Matahari bersinar lembut di sela tirai jendela kamar Adrian Mahendra yang kini sendiri. Rumah yang dulu penuh suara tangis bayi dan celoteh Clarissa, kini sunyi. Clarissa pergi membawa anak-anaknya. Dan Bu Kartini pun memilih tinggal di rumah adiknya di Bandung, menjauh untuk meredam rasa malu dan kecewa yang sulit ditebus. Adrian duduk di depan meja kecil, menatap bingkai foto pernikahannya dengan Nabila yang dulu diam-diam masih ia simpan. Tangannya meraba permukaan kaca, seolah mencoba menyentuh kenangan yang sudah lama dingin. Wajah Nabila yang tersenyum di balik kerudung merah muda itu seperti berbicara langsung kepadanya. Aku mencintaimu. Tapi aku terlalu lama menangis sendirian. Kata-kata itu terus menghantui. Setiap malam, Adrian menyalakan kembali lampu meja di samping ranjang dan membuka buku catatan lamanya. Di halaman-halaman kosong, ia mulai menulis. Bukan laporan kerja, bukan rencana masa depan, tapi doa. Doa untuk seseorang yang telah ia lukai, yang kini sudah menjadi milik orang lain. Allah, bahagiakanlah dia. Lindungi anaknya. Jadikan laki-laki itu suami yang lebih baik dariku. Dan jangan biarkan hatiku membenci siapapun, termasuk diriku sendiri.
Adrian tak pernah menghubungi Nabila lagi. Ia tahu, kehadirannya hanya akan mengusik ketenangan yang sedang Nabila bangun bersama Reynaldi. Tapi dalam setiap sujudnya, nama itu selalu ia bisikan, diam-diam. Seperti dahulu saat pertama kali ia mencintai Nabila, sebelum dunia memaksanya memilih jalan yang salah. Hari demi hari, Adrian mencoba menjadi versi dirinya yang lebih utuh. Ia kembali bekerja, mulai menjadi pembicara tentang krisis rumah tangga dan penyesalan. Ia tahu, pengalaman hidupnya bisa jadi peringatan untuk banyak orang yang mudah sekali mengorbankan yang tulus demi sesuatu yang semu. Dan jauh di sudut Jogja, di sebuah rumah sederhana yang selalu hangat oleh cinta, Nabila duduk menyusui bayinya. Reynaldi mencium keningnya, dan mereka tertawa kecil bersama. Ada luka yang memang tak bisa dihapus. Tapi Allah selalu punya cara untuk menyembuhkan. Kadang, kebahagiaan bukan datang dari apa yang dipertahankan, tapi dari apa yang akhirnya berani dilepaskan. Cinta tak selalu tentang memiliki. Terkadang, mencintai berarti melepaskan, agar luka bisa benar-benar sembuh. Adrian terlambat menyadari bahwa perempuan yang ia sia-siakan justru perempuan yang paling tulus mencintainya. Dan ketika semuanya sudah terlewat, tak ada lagi yang bisa kembali, selain penyesalan. Kalau kamu ada di posisi Adrian, apa kamu bisa menanggung luka yang sama? Jangan lupa klik like jika kamu terbawa emosi, komentar pendapatmu tentang kisah ini, dan subscribe untuk cerita-cerita kehidupan yang menggugah hati lainnya. Aktifkan loncengnya, karena besok bisa jadi kisahmu yang kami ceritakan.